Pak Asmi, sebetulnya apakah hukum memang membolehkan seorang terpidana yang kasusnya sudah berkekuatan hukum tetap tapi tidak ditahan? Oh, tentu tidak. Batasannya kita sudah punya surat edaran Mahkamah Agung tahun 1983 SMA 21 itu rata-rata putusan itu kalau sudah dibacakan itu 7 hari atau paling lama 14 hari itu harus dikirimkan salinan putusan. Terus karena itu adalah berkekuatan hukum tetap karena sebuah peristiwa pidana itu adalah putusan, maka mengacu ke dalam pasal 1 angka 6 Kitab Undang Hukum Acara Pidana maupun pasal 270 Kitab Undang Hukum Acara Pidana itu adalah domain daripada jaksa untuk melaksanakan sepanjang keputusan itu sudah berkekuatan hukum tetap. Mengingat keputusan ini dalam kasus ini sudah selesai, putusan Mahkamah Agung nomor 287 itu diputuskan 20 Mei 2019. Tidak ada alasan sebenarnya untuk menyatakan pengadilan tidak mengirimkan, gitu loh. Ini anomalinya ada di mana? Kalau bom waktunya kalau kita lihat karena tugas pengadilan sudah selesai ataupun tugas majelis hakim yang sudah memutuskan. Karena perkara ini kan dari 15 Mei 2017 sampai diputuskan di Mahkamah Agung itu 20 Mei 2019. 2 tahun rentangnya sudah. Tapi ini kan persoal karena memang bentuk putusannya mengacu pada 193 Kitab Undang Hukum Acara Pidana adalah putusannya berbentuk pemidanaan, maka tugas jaksa untuk mengeksekusi sebagaimana perintah daripada KUHP maupun Undang-Undang Kejaksaan. Jaksalah satu-satunya yang berwenang untuk itu. Jadi ini adalah bom waktu buat jaksa. Kalau hari ini ada panggilan 4 Agustus tahun 2025 berarti ada persoalan lain yang berkaitan tentang non hukum. Ini bukan non hukum, berarti ada keadaan lain yang harus kita telisik lebih dalam atau kita identifikasi. Apakah ada keberpihakan, ataukah ada birokrasi yang lama, atau ada intervensi politik yang mungkin bisa saja terjadi. Karena sebagaimana kita ketahui dalam penelitian-penelitian, hambatan eksekusi itu kalau orang tidak melarikan diri, kalau orangnya itu masih ada, maka persoalan-persoalan ini yang harus menjadi serius bagi kita. Mungkin ini Mbak Jilva menurut saya catatan kecil sementara. Berarti Pak Asmi sebetulnya tidak ada alasan logis, tidak ada alasan hukum yang bisa menjelaskan fenomena ini ya. Menurut Anda ini pasti alasannya non hukum? Oh tentu, karena memang regulasinya sudah jelas. Apa alasan jaksa? 270 KUHP jelas. Undang-undang kekuasaan kehakiman juga jelas memberikan kepada jaksa. Undang-undang kejaksaan sendiri dalam pasal 30 ayat 3 juga menyatakan jaksa sebagai satu-satunya. Kalau kita lihat surat edaran Mahkamah Agung tadi menyatakan begitu ada putusan itu harus 7 sampai 14 hari. Ini dalam keadaan normal ya. Makanya saya bilang dalam keadaan yang anomali ini kenapa? Karena regulasinya sudah berarti ada tekanan dong kepada lembaga kekuasaan kehakiman dan kejaksaan tidak melaksanakan, padahal undang-undang menyatakan itu harus dilakukan gitu loh. Perintah dan kehendak undang-undang jelas menyatakan itu. Berarti kan persoalannya bukan persoalan yuridis. Ada kedekatan sesuatukah atau ada campur tangan kekuatan sesuatukah? Ya kalau kita tidak mau jujur, sampai kapan kita ingin meluruskan bangsa ini gitu loh. Saya sekali lagi pandangannya akademis gitu loh. Dan kita bisa lihat sandingkan, biasanya jaksa dalam keadaan normal bisa kok eksekusi penjahat-penjahat yang katakanlah yang kita bisa lihat pelaku-pelaku yang melakukan kejahatan atau pelaku-pelaku yang sudah dijatuhkan hukuman, bisa kok jaksa sebulan 2 bulan katakanlah, walaupun 7 hari 14 hari ada, katakanlah dia mau menyampaikan kepada keluarganya dulu, mau menyiapkan dirinya dulu, antara 1-2 bulan sampai 3 bulan. Ini kalau sampai 6 tahun ada apa? Coba lihat aja dalam masa rentang apa ini. Jangan-jangan ada campur tangan sesuatu yang non hukum. Begitu Mbak Sylvia. Iya, wajar kita bertanya ya, sampai 6 tahun tidak dieksekusi ada apa? Kembali lagi ke Pak Jasman, kita ingin berprasangka baik tentunya bahwa harusnya penegakan hukum kita dilakukan secara profesional dan tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Nah, untuk menjelaskan ini, Pak Jasman, apa kira-kira alasan yang logis yang mungkin bisa menjadi landasan buat kejaksaan tidak juga mengeksekusi Sylvester sampai saat ini? Masih adakah kemungkinan alasan logis tersebut selain karena intervensi? Saya tidak melihat itu ada suatu alasan lain, kecuali kalau misalnya seperti yang disampaikan oleh Pak Asmi tadi, apabila kejaksaan sudah menerima salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka kejaksaan negeri setempat wajib hukumnya untuk mengeksekusi putusan itu. Maka kita perlu menelusuri ini, apakah
sudah dikirimkan Mahkamah Agung ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan selaku pihak eksekutor. Jadi kita positive thinking aja dulu. Jadi tidak ada niatan apapun. Kalau saya melihat dalam kasus ini nggak ada. Murni ini hanya keterlambatan. Oke, sekarang kan kasus ini sudah up lagi ya Pak, sudah viral lagi nih. Kenapa sekarang Kejari Jaksel tidak langsung melakukan eksekusi, menjemputkah atau menahankah? Kenapa harus menunggu Sylvester sendiri yang datang ke Kejari? Dipanggil dulu Mbak Silvi, kan panggilan dulu, ya kan? Jadi bukan kita langsung mau jemput begitu, ya kan? Dipanggil. Jadi setelah 6 tahun kali, berlalu 2 kali, tetap harus dipanggil dulu Pak ya, tidak langsung dijemput ya, meskipun sudah 6 tahun berlalu? Iya, etikanya begitu. Biarpun terpidana ini harus juga mengikuti prosedur seperti itu. Dipanggil berapa kali Pak? Begitu, sampai akhirnya baru ada upaya lain? 3 kali. Setelah 3 kali tidak datang baru bisa dilakukan penangkapan gitu. Oke, jadi masih harus dipanggil sampai 3 kali dulu ya. Pak Azmi, balik lagi ke Anda. Apakah karena alasan klaim dari Sylvester yang menyatakan dia sudah berdamai dengan Pak JK, apakah alasan itu bisa menghapuskan soal putusan inkrah yang dijatuhkan MA itu? Tentu tidak, karena berdasarkan pada putusan, apa amar putusan yang disebutkan dalam putusan tersebut. Kalau kita menelah, kalau dalam putusan tersebut bentuknya adalah pemidanaan, maka harus dijalankan ke dalam lapas tentunya kan lembaga permasyarakatan. Jadi tergantung amar dalam putusan tersebut. Karena amar dalam putusan tersebut adalah penjatuhan pidana ya seharusnya dijalankan. Jadi hal lain tadi itu adalah mungkin ya berkaitan tentang nilai-nilai kemanusiaan, nilai keadilan, kedekatan seseorang pelaku atau orang pernah mencederai sesuatu ya sah-sah saja, tapi adalah esensinya kepada putusan hakim itu sendiri. Selanjutnya saya ingin menambahkan tadi apa yang disampaikan oleh Pak Jasman. Tentunya seharusnya kalau dalam keadaan begini sudah rentang 7 atau 6 tahun katakanlah, kejaksaan juga harus sebenarnya bisa lebih mempercepat. Saya sih mendorong kepengennya kejaksaan biasanya juga bisa berani membuat surat perintah pelaksanaan putusan. Jadi kirimkan saja surat pelaksanaan perintah pelaksanaan putusan, mengingat sudah 6 tahun gitu loh. Jadi bukan lagi dalam kapasitas undang mengundang, karena ini adalah dalam rentang yang lama, supaya ada kepastian. Biasanya kejaksaan bisa mengeluarkan SP3P untuk itu gitu loh. Jadi surat perintah pelaksanaan putusan itu disertai dokumen, misalnya tadi disampaikan oleh Pak Jasman, salinan putusannya atau dokumen-dokumen terkait. Terus selanjutnya biasanya jaksa akan koordinasi teknis kepada kepolisian, kepada lapas dan segala macam atau hal lain. Terus bisa melakukan pelaksanaan eksekusi dan cukup melakukan selanjutnya melakukan berita acara terhadap eksekusi tersebut. Saya kira ini yang seharusnya dilakukan kalau kita mau menegakkan hukum secara adil. Tapi kalau misalnya ini adalah berkaitan ternyata tidak mau kita diakui karena hari ini cukup terbuka, ngapain aja 365 hari dikali 6 tahun gitu loh. Ya, itu adalah waktu yang panjang. Mau ngeles apa sih? Saya kira kita ngaku aja deh kalau kita salah, keliru gitu. Itu adalah bagian pada manusiawi. Bahkan sewaktu kita tidak mau mengakui salah dan keliru, yaitu kita mendegradasi kita bahwa kita bukan manusia gitu. Terlalu sombong kita. Jadi mungkin ya menurut saya lagi-lagi ini adalah pandangan akademis, ya kita harus mereformasi yudisial dong gitu loh. Jadi jangan lagi ada intervensi, bisa jadi kan apakah ini kejaksaan bisa diintervensi, pengadilan bisa diintervensi, tapi kan pengadilan udah selesai itu tugasnya. Dalam hal ini sudah membuat putusan pengadilan, lagi-lagi ya masalahnya bom waktunya ada di teman-teman di lembaga kejaksaan. Kenapa ini sampai 6 tahun yang tidak selesai? Dan sekali lagi saya kira ini adalah pengawasan masyarakat atau dorongan masyarakat yang hari ini bersama-sama kenapa tidak dilaksanakan putusan terhadap penjatuhan penghukuman pidana dimaksud. Baik, Pak Asmi. Gitu Mbak Zilvi. Oke.